Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Disesuaikan saja dengan kondisi kalian menonton video kali ini. Bisa pagi, mungkin bisa siang, bisa sore, bisa malam. Gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat ya yang menonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syahanda dari Prodi Teknik Informatika di Universitas di STMIK Mercusuar. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas atau belajar mengenai materi topologi jaringan komputer. Setahu saya emang topologi jaringan komputer ini sudah diajarkan waktu sekolah di kelas 7 atau kelas 8 ya. Mungkin ada yang ingat, ada yang juga yang lupa, nggak apa-apa lah ya. Kita bisa belajar lagi di video kali ini. Pertama, apa sih itu jaringan komputer? Topologi jaringan komputer. Jadi topologi jaringan komputer itu merupakan suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan komputer lainnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Nah, topologi jaringan komputer ini tuh banyak macam-macamnya. Ada topologi pertama topologi tree, topologi bus, topologi star, banyaklah yang lainnya. Di sini kita akan bahas mengenai macam-macam topologinya. Dan kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa di setiap topologi. Jadi pokoknya di topologi jaringan komputer itu banyak sih macam-macamnya, ada 5 macam-macamnya itu. Nah, nanti kita akan pelajari di video kali ini. Lanjut, kita akan bahas ya mengenai macam-macam topologi jaringan komputer secara fisik. Yang pertama itu ada topologi bus. Gambarnya seperti ini. Topologi bus itu menggunakan sebuah kabel koaksial serta setiap komputer akan terhubung ke kabel dengan menggunakan konektor BNC. Selain itu, ujung dari kabel koaksial biasanya diakhiri oleh terminator. Nah, kita bahas mengenai kelebihan dari topologi bus itu ya. Jadi kelebihannya yang pertama itu hemat kabel, harganya lebih murah dan juga memakai layout yang sederhana memakai layout yang sederhana sehingga jaringan ini tidak perlu memakai hub yang agak sulit, jadi lebih mudah. Yang kedua, misal jika salah satu komputer mati, maka tidak akan mengganggu komputer lainnya. Terus ada kelemahan dari topologi bus. Jadi kita akan bahas mengenai kelebihan dan kelemahannya juga ya. Kelemahan yang pertama itu deteksi isolasi kesalahan sangat kecil karena kepadatan lalu lintas sehingga dapat terjadi tabrakan antar file yang dikirim. Jadi apabila ada salah satu kabel yang putus, misal jaringan tidak dapat berfungsi kembali. Jadi kalau misalnya ada jaringan satu komputer atau satu kabel yang putus, udah tuh semua kabel tuh gak ada yang bisa berfungsi kembali. Jadi harus dicek satu persatu. Itu kelemahannya dari topologi bus itu. Yang kedua ada topologi star atau topologi bintang. Gambarnya seperti ini. Topologi ini merupakan topologi bintang karena berbentuk seperti bintang ya. Jadi bentuknya kayak bintang gitu, makanya disebut topologi star, topologi bintang. Yang setiap bintangnya itu yang setiap komputernya dihubungkan pada sebuah hub atau switch yang membuat hub atau switch menjadi pusat jaringan yang berfungsi melakukan kontrol atas semua lalu lintas data. Terus apa sih keuntungan dari topologi star ini? Pertama, mendapatkan fleksibilitas tinggi. Semisal jika ada salah satu kerusakan jika ada salah satu kerusakan satu saluran jaringan,
maka tidak akan mempengaruhi jaringan yang lain. Beda kan sama topologi yang tadi, topologi bus ya tadi ya kebas. Kalau misalnya topologi bus itu kan kalau ada satu saluran yang mati atau satu kabel yang masalah itu kan bakal mati semuanya. Jadi kalau topologi star ini enggak. Jadi kalau topologi star ini kalau ada satu kabel yang mati itu enggak mempengaruhi jaringan yang lain. Jadi topologi yang lain itu masih tetap berjalan walaupun ada kabel yang rusak satu komputer tuh. Kedua, kemudahan mendeteksi kerusakan atau kesalahan pada jaringan. Jadi mudah kita dalam mendeteksi jaringannya, mendeteksi kerusakannya di topologi star ini. Yang jadi kelemahan dari topologi star ini yaitu pertama, boros dalam penggunaan kabel. Jadi di topologi star ini banyak banget yang harus kita keluarkan di dalam kabel ini, banyak pengeluaran lah. Terus jika switch atau hub mengalami masalah, maka semua titik kabel penghubung harus diganti. Karena kalau tidak, semua jaringan komputer akan mengalami masalah. Jadi di topologi star ini yang bakal jadi sumbernya itu atau dari satu pusatnya itu ada di sub atau switch ya. Ada biasa tuh di tengah-tengah lah kalau biasanya kalau kita bikin topologi star itu biasanya ya. Yang ketiga itu ada topologi ring. Gambarnya seperti ini. Topologi ring ini merupakan jaringan yang menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya dalam satu rangkaian melingkar yang membentuk seperti ring, makanya disebut ring ya. Makanya disebut topologi ring. Biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN card untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Jadi jadi kelebihan dari topologi ring ini pertama hemat kabel. Jadi topologi ring ini tuh hemat kabel dibandingkan topologi star tadi kan. Topologi star tadi kan agak boros dalam kabel. Jangan kalau topologi ini enggak. Ini hemat kabel karena membangun jaringan dengan topologi ring ini lebih murah. Hemat kabel sehingga topologi jaringan ini lebih murah dibandingkan topologi star yang tadi. Kedua, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Jadi topologi ini emang sama kayak topologi bus, tapi bedanya kalau topologi ini saling melingkar bentuknya, melingkar jadi saling terhubung. Jadi performanya juga lebih bagus dari topologi bus. Jadi topologi ini tuh lebih bagus lah pokoknya. Dibilang apa ya? Ya pokoknya lebih bagus lah ya. Lanjut ke kelemahan dari topologi ini. Pertama, peka terhadap kesalahan pengembangan jaringan yang lebih kaku. Apabila satu kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Jadi kan logikanya gini, kan topologi ini tuh melingkar. Jadi misalnya ada kabel yang putus satu nih, jadi maka semua kabel yang terhubung dari komputer A, komputer B, komputer C, komputer D, terus komputer A lagi lambung itu bakal terputus semuanya. Karena kan kita kalau bisa lihat dari gambar itu topologi itu melingkar gini loh, putar gini. Jadi satu putus ya putus semuanya. Terus kedua, memiliki troubleshooting yang lumayan rumit, yang agak rumit lah gitu. Lanjut ke topologi 4, yaitu topologi mesh. Gambarnya seperti ini. Nah, topologi mesh itu adalah topologi ring dan topologi star. Jadi topologi mesh ini merupakan suatu bentuk antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Kelebihan dari topologi mesh ini apa sih? Pertama, mampu menampung banyak penggunanya aktif. Kedua, keamanan dari topologi mesh ini bisa dikatakan sangat baik atau bisa dikatakan lebih bagus dari topologi lainnya ya. Lebih bagus lah ya. Terus dan kelemahan dari topologi mesh ini apa sih? Pertama, terlalu membutuhkan banyak kabel sehingga meninggalkan resiko gangguan jaringan. Kedua, proses instalasi jaringan pada topologi ini agak lumayan rumit. Jadi dibandingkan topologi star, topologi bus, topologi ring ini, itu topologi mesh agak rumit pemasangan jaringannya karena emang agak susah ya kan. Tadi pas dari gambar kan emang agak rumit tuh.
kayak bercabang-cabang gitu kan. Jadi proses instalasi ini emang dibilang rumit si topologi mesh ini. Yang kelima ada topologi tree. Gambarnya seperti ini. Topologi tree ini merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi topologi tree ini itu sama kayak topologi star dan topologi bus, tapi semuanya terhubung. Jadi setiap topologi star ini akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Terus kelebihan dari topologi tree ini apa sih? Pertama, mengontrol manajemen jauh lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkatan jaringan. Kedua, mudah dikembangkan sehingga menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Terus kelemahannya dari topologi ini, jika ada salah satu node yang rusak, maka node yang lainnya atau jenjang di bawah bagiannya itu bakal ikut rusak. Jadi pokoknya misalnya ada satu node yang rusak nih, node yang di bawahnya itu bakal ikut rusak semua. Terus kedua, kinerja jaringan pada topologi T ini bisa terbilang lambat, jadi beda sama topologi lainnya. Mungkin topologi T ini mungkin karena sama juga kayak topologi tadi topologi mesh ya, karena bercabang juga. Nah sama topologi ini tuh karena bercabang juga dan banyak, jadi agak lumayan lambat jaringannya. Tadi kan saya nyebut node ya, mungkin kalian nggak ada yang tahu node itu apa, sama hub. Kalau kalian udah tahu hub, harus tahu sih ya hub itu apa. Jadi node itu adalah titik suatu koneksi atau sambungan dalam jaringan. Nah kalau hub berfungsi itu menerima sinyal dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Nah, baik, demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semangat belajar. Terima kasih.